Warga serbu pangan murah imbas tingginya harga bahan pokok. Warga keluhkan tumpukan sampah di Desa Kali. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 28 Juni 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Saudara, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Seorang suami di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, tega mengakhiri nyawa istrinya sendiri dengan cara ditikam menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi diduga hanya karena cemburu. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu dini hari 22 Juni pukul 2 WITA di salah satu kos-kosan di Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Sulawesi Utara. Pelaku berinisial SPG umur 36 tahun menusuk korban hingga beberapa kali yang tak lain adalah istrinya sendiri berinisial JM umur 37 tahun hingga tewas di tempat. Peristiwa bermula saat kedua pasangan suami istri yang belum resmi menikah secara hukum saling adu mulut di dalam kamar kos, diduga hanya karena cemburu. Sang suami yang emosi langsung menikam istrinya dengan sebilah pisau hingga beberapa kali ke tubuh korban. Korban yang sudah tak berdaya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu oleh teman korban untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Sementara suami korban langsung menyerahkan diri ke Mapolres Kota Mobagu. Bahwa yang bersangkutan adalah merupakan pasangan belum resmi. Motif kecemburuan, terjadi adu mulut antara mereka, melakukan tindakan yang biadab dengan cara menikam kepada istrinya. Itu menikam berapa kali, Bang? Ditikam di bawah payudara 2 kali sebelah kiri, kemudian perut sebelah kiri 1, dan di paha sebelah kiri juga 1 kali. Jadi total semua itu 4 kali tikaman. Korban langsung meninggal? Korban meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Pemudayan. Kejadian di mana itu? Kejadiannya di kos-kosan Kelurahan Tumobui. Ya, Bang, selanjutnya pelaku sempat melarikan diri atau gimana, Bang? Pada saat pasca kejadian tersebut, pelaku langsung menyerahkan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menikam istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO pada Senin pagi berhasil menggagalkan 7 orang asal Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja dari Bandara Samratulangi, Manado. Sebanyak 7 orang warga asal Provinsi Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja melalui Bandara Samratulangi Manado berhasil digagalkan oleh Satgas TPPO Sulut. Langkah cepat ini dilakukan untuk memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini marak terjadi di Sulawesi Utara. Kasubdit Reknata AKBP Paulus Palamba bilang bahwa ke-7 orang ini direkrut melalui media sosial. Ke-7 orang ini berasal dari beberapa kabupaten kota di Sulut, yaitu dari Kabupaten Minahasa, Kota Mobagu, dan Kota Manado. Memang mereka ini rencananya akan berangkat ke Jakarta. Keberangkatan mereka itu difasilitasi dengan jaringan-jaringan yang akan berangkatkan ke negara luar, yaitu khususnya untuk Kamboja. Nah, kita berupaya bersama dengan teman-teman yang ada di bandara dengan tim gugus tugas yang sudah terbentuk, yang kami sudah bentuk sama-sama kemarin itu berupaya kita untuk mencegah orang-orang yang kita curigai untuk keluar negeri dengan tujuan yang tidak jelas
mereka ini termasuk dalam tenaga kerja yang improsedural, artinya tidak melalui suatu mekanisme yang benar. Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulut, Syahrul Afriyadi mengatakan, negara-negara seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand tidak mempunyai kerjasama. Untuk itu masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengajak untuk bekerja di 4 negara tersebut. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa pemberangkatan ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan satu lagi Laos itu tidak dibenarkan. Itu sangat berbahaya ya. Sekali lagi saya tidak akan berhenti menyampaikan informasi untuk kebaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Jadi data kami sampai hari ini sudah ada sekitar puluhan lah yang berhasil kita cegah. Terima kasih Pak Kapolsek lah dan teman-teman tim di Polsek Bandara. Sekali lagi jangan berangkat ke luar negeri dengan cara non-prosedural. Dari data yang diperoleh periode bulan April hingga Juni 2025, Satgas TPPO telah berhasil menggagalkan 30 orang warga Sulut yang hendak ke Kamboja. Mereka diduga akan bekerja sebagai admin judol dan diiming-imingi dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Minahasa Selatan menggelar kegiatan bakti kesehatan dan kitanan massal. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan bakti kesehatan dan kitanan massal ini dipusatkan di Desa Pakuweru, Kecamatan Tengah, Minahasa Selatan. Kegiatan yang diprakarsai Polres Minahasa Selatan ini disambut antusias warga. Pihak kepolisian menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM untuk melayani masyarakat. Bakti kesehatan ini pun tidak dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat yang disertai dengan kitanan massal. Kapolres Minahasa Selatan AKBP David Chandra Babega menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri pada masyarakat sekaligus menyambut HUT Bayangkara ke-79. Pelayanan bakti kesehatan di Desa Pakuweru, Kecamatan Tengah, dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Harilangi, bersama dengan Bapak Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Awistiono, telah berlangsung kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-79. Animo masyarakat yang begitu luar biasa dari Minahasa Selatan, tentunya kita memberikan pelayanan yang terbaik kesehatan bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang kurang mampu. Kita juga tadi beberapa agenda pelayanan kesehatan seperti donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan baik itu gigi, mata maupun hitanan massal bagi anak-anak terutama yang beragama Muslim. Acara saat ini masih berlangsung, diikuti oleh lebih dari 500 orang beserta keluarga yang ada di wilayah Minahasa Selatan. Kapolres menambahkan harapannya warga bisa merasakan kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi mengenai warga serbu pangan murah imbas tingginya harga bahan pokok akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Perum Bulog Cabang Bolaang Mongondo berencana akan menggelar operasi pasar menyikapi tingginya harga beras sekarang ini. Operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ke berbagai wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
Harga beras premium di pasar tradisional Kota Mobagu masih tinggi, yakni Rp15.000 per kilogram hingga Rp16.000. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Sulawesi, beras premium di kisaran Rp14.900 per kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mobagu bilang pihaknya akan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras. Pasokan kurang akibat panen raya sudah usai, serta musim tanam baru dimulai menjadi pemicu naiknya harga beras ini. Memang berdasarkan pantauan kami, karena setiap hari kami melakukan pemantauan harga di pasar-pasar yang ada di Kota Mobagu, dalam kurang lebih 2-3 hari ini ada pergerakan harga. Untuk kenaikan sendiri kira-kira ada sekitar kenaikan berapa persen itu? Ya, kalau kita hitung dari 14.900 yang harusnya head ke 15.500 itu ada kenaikan antara 4%. Ya. Jika kita bandingkan dengan harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional, di mana untuk beras premium wilayah Sulawesi itu harga eceran tertingginya 14.900. Nah, tentu sebagai pemerintah kami akan melakukan upaya, tentu antara lain yang bisa kami lakukan adalah melakukan operasi pasar, khususnya beras, untuk menstabilkan kembali harga paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi. Pemerintah juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap membeli beras sesuai kebutuhan. Langkah pengawasan harga di pasar juga akan diperketat guna mencegah spekulasi dan penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, harga sembako beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar tradisional Karombasan Manado, kebutuhan pokok naik seperti beras, minyak kelapa, dan gula pasir. Warga pun berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga ini. Harga sembako di pasar tradisional Karombasan Kota Manado mengalami kenaikan signifikan. Beberapa di antaranya adalah beras, gula pasir, dan minyak goreng. Harga beras sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Gula pasir Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng yang sebelumnya Rp18.000 kini dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Sementara untuk harga terigu, telur ayam, dan kebutuhan lainnya masih berada di harga normal. Harganya ini 14 sebenarnya. Dia sampai jual 15,5, bahkan ada orang jual 16.000. Iya. Tapi orang coba jual 16.000, rasa kasihan sekali orang beli. Biarpun orang pelangganan, orang cuma datang beli, tetap orang mau tawar harga sampai di 15. Kalau udah dengar terakhir ini yang dari orang pelangganan Kota Mobagu, kalau sekarang sawah-sawah juga dorang jaga tanam nilam. Warga pun mengeluh dengan adanya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Biasanya dalam sekali pembelian seperti beras 50 kg kini dikurangi menjadi 25 kg saja. Ya, ini mulai pakai apa so begitu. Orang yang nak mau beli, nak mau makan. Jadi tetap mesti mau beli biar naik. Tapi ya mudah-mudahan kung dia boleh mau turun, masyarakat juga senang Jadi harapan Tante selaku masyarakat kepada pemerintah kira-kira seperti apa? Ya, sebagai masyarakat kalau pemerintah boleh mau apa supaya itu orang masyarakat enak. Masyarakat pun berharap agar pemerintah segera mengatasi kenaikan harga ini dengan harapan harga bahan pokok bisa kembali normal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat di tengah tingginya harga sejumlah bahan pokok. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat yang dipusatkan di kantor desa Kolongan, Kecamatan Telawaan, Kamis siang. Warga setempat sangat antusias menyambut gerakan pangan murah di desanya dan berharap program ini rutin dilaksanakan agar warga kurang mampu bisa merasakan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai merah, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Tanggapannya sangat baik dan Pemkab Manado mantap, sangat membantu masyarakat, sangat membantu pada masyarakat dalam hal kebutuhan sehari-hari atau 9 bahan pokok. Hari ini Kami sebagai masyarakat sangat puas dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Manado. Ibu hari ini ada belanja apa Bu? Oh tidak, ayam, telur, kelapa dan beras. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Berta Katuuk bilang, dalam beberapa minggu terakhir, harga sembako mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya beras. Harapannya dengan adanya gerakan pangan murah ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya kurang mampu, di mana gerakan pangan murah juga bertujuan menstabilkan harga bahan pokok. Terima kasih. Gerakan pangan murah yang kami laksanakan pada hari ini di Desa Kecamatan Talawahan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengantisipasi stabilisasi pasokan dan harga yang ada pada saat ini. Antusias masyarakat memang sangat besar sekali mereka karena barang-barang yang kami jual dia di bawah harga market karena sudah disubsidi oleh pemerintah Minahasa Utara dengan besaran 10-30. Selain menjaga stabilitas harga, program pangan murah juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi mengenai warga keluhkan tumpukan sampah di Desa Kali akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara. Tumpukan sampah yang ada di Desa Kali, Kabupaten Minahasa dikeluhkan warga. Selain bau busuk, tumpukan sampah ini juga menjadi sarang penyakit. Inilah suasana tumpukan sampah yang ada di pinggiran ruas jalan Desa Kali, Kabupaten Minahasa. Tidak adanya fasilitas kendaraan pengangkut sampah membuat lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain bau busuk yang menyengat, sampah ini juga menjadi sarang penyakit karena dekat dengan pemukiman warga. Bila hujan, lokasi ini sering terjadi banjir. Akibatnya ruas jalan tersebut menjadi longsor dan membahayakan warga pengguna jalan, apalagi saat malam hari. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Warga pun meminta perhatian pemerintah untuk bisa memberikan bantuan berupa kendaraan pengangkut sampah agar lokasi jalan ini tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah. Ya, perkiraan 10 tahun lebih sampai 20 tahun sampai ini. Ini tempat pembuangan akhir dari desa sendiri, dari orang kampung. Dampak daripada sampah ini adalah mengundang banyak penyakit. Antara lain, barang-barang busu-busu itu semua dibuang di sini. Begitu juga, setiap hujan itu banjir. Banjir dihanyutkan ini, sampah-sampah ini sampai ke kota Madya Manado. Jadi dampak daripada pembuangan sampah ini sangat meresahkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kali dan kota Madya Manado. Begitu juga, jalan ini sudah jadi sempit. Ini arus jalan ini sampai ke Tomohon. Ayo. Kota Tomohon. Jadi tolong untuk pemerintah perhatikan. Kami dari masyarakat sangat-sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Meski sudah ada larangan dari pemerintah desa setempat, namun masyarakat tetap saja membuang sampah di tempat tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Mana sana tuh? Oh ini.
Saudara, kita ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Rasya membuka pelaksanaan Urban Digifest 2025 yang diprakarsai Bank Indonesia Sulawesi Utara. Urban Digifest dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital secara inklusi dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Urban Digifest 2025 ini berlangsung di Pusat Perbelanjaan Manado Town Square pada Rabu sore. Kegiatan yang digagas Bank Indonesia Sulawesi Utara dibuka Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Rasya. Urban Digifest 2025 ini merupakan kegiatan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital, serta menjadi ajang promosi produk daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Rasya mengatakan kegiatan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia dan semua pihak guna mendukung setiap potensi yang ada di bidang ekonomi kreatif. Ya, kami mengapresiasi juga Bank Indonesia bagaimana bisa melihat potensi-potensi dan mendukung potensi yang ada ini untuk kita dorong supaya lebih maju lagi. Luar biasa, tadi dari pagi saya dengan Pak Gubernur sudah keliling beberapa tempat, tidak hanya di Manado tetapi juga ke Kota Bitung, melihat potensi ekonomi kreatif di Sulawesi Utara itu luar biasa. Anak-anak mudanya sangat kreatif dan juga para industri kreatifnya juga sudah matang, tinggal kita sedang berbicara bagaimana ini supaya juga bersama BI akses pasarnya bisa lebih luas. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang industri ekonomi kreatif di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif, di mana hal ini ikut mendukung perekonomian di Sulawesi Utara. Pemerintah pun terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi saat ini. Kita pertahankan dan tingkatkan, tingkatkan dengan posisi pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, dan tentunya ekonomi kreatif ini juga akan mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi kondisi saat ini. Kita berharap dengan kunjungan Bapak Menteri, masyarakat Sulawesi Utara yang terlibat di dalam ekonomi kreatif semakin semangat, dan tentunya kami pemerintah dan BI dan kementerian akan mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat ekonomi kreatif untuk lebih menasional dan menginternasional. Urban Digifest kali ini diikuti kurang lebih 100 UMKM. Urban Digifest ini akan berlangsung 5 hari ke depan sejak kegiatan dibuka. Aldi Pascoal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya saudara, pelaksanaan Urban Digifest 2025 akan berlangsung selama 5 hari ke depan di Pusat Perbelanjaan Manado Town Square. Bank Indonesia Sulut selaku penggagas optimis kegiatan ini mendukung pertumbuhan ekonomi Sulut, terlebih membawa keuntungan bagi pelaku UMKM. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menjelaskan, Urban Digifest merupakan wujud konkret dari upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM, pariwisata dan perdagangan. Urban Digifest kali ini juga bagian dukungan terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Urban Digifest menjadi sarana untuk memperluas inklusi keuangan, memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai berbasis KRIS, hingga mendukung penguatan ekonomi syariah dan digital. Ada beberapa target. Yang pertama adalah kita business matching. Dari ada UMKM yang kita hubungkan dengan perbankan sehingga mereka memperoleh pembiayaan. Pembiayaan inilah yang nanti akan digunakan mereka untuk meningkatkan produksinya, gitu. Berbagai macam kreativitasnya dan lain-lain. Dan targetnya kami adalah dalam 5 minggu ini paling tidak ada sekitar 4,9 miliar transaksi, 4,9 miliar rupiah untuk transaksi di bank. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan ini adalah upaya kita untuk membantu Sulawesi itu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pelaksanaan Urban Digifest 2025 disambut antusias oleh para pelaku UMKM. Menurut mereka, kegiatan ini menambah semangat untuk terus berkarya, menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kegiatan urban pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih sebagai pelaku usaha, dan kami ini adalah binaan dari Bank Indonesia, bisa diberikan kesempatan untuk bisa mempromosikan produk-produk kita di stand pada saat ini. Dan besar harapan kami, semoga produk-produk kami bisa semakin dipromosi oleh pemerintah Sulawesi Utara.
Urban Digifest pertama kali digelar pada tahun 2019 dan terus menjadi etalase utama produk-produk kreatif Sulut yang telah melalui proses kurasi ketat mencakup kategori rupa kerajinan dan fashion serta rasa kuliner. Aldi Paskual, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anata Samewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.